Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Anissa Sulistiani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 3. Di sini saya akan berpresentasi untuk tugas mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Yuk kita bahas materi kali ini. Ada 5 prinsip dasar dalam pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, yaitu yang pertama prinsip prioritas, yang kedua prinsip koreksivitas, yang ketiga prinsip berjenjang, yang keempat prinsip penghayatan, dan yang kelima prinsip korelasi. Tapi kita akan bahas 3 prinsip. Yuk kita bahas satu persatu prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip prioritas. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ada prinsip-prinsip prioritas dalam penyampaian materi pengajaran. Yaitu pertama, mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Yang kedua, mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa sesuai dengan penutur bahasa Arab. Yang pertama, mendengar dan berbicara terlebih dahulu daripada menulis. Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan bahasa yang alami pada manusia. Yang kedua, yaitu setiap anak akan mengawali perkembangan bahasanya dari mendengar dan memperhatikan, kemudian menirukan. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan mendengar atau menyimak harus lebih dulu dibina. Kemudian, kemampuan menirukan ucapan, lalu aspek lainnya seperti membaca dan menulis. Yang kedua, mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Dalam mengajarkan struktur kalimat, sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur kalimat atau nahwu, baru kemudian masalah struktur kata atau shorof. Dalam mengajarkan kalimat atau jumlah, sebaiknya seorang guru memberikan hafalan teks atau bacaan yang mengandung kalimat sederhana dan susunannya benar. Oleh karena itu, seorang guru bahasa Arab dapat memilih kalimat yang isinya mudah dimengerti oleh peserta didiknya dan mengandung kalimat inti saja, bukan kalimat panjang. Jika kalimatnya panjang, hendaknya dipenggal-penggal. Prinsip yang kedua yaitu prinsip korektisitas. Prinsip ini diterapkan ketika sedang mengajarkan materi fonetik, sintaksis, dan semiotik. Maksud dari prinsip ini adalah seorang guru bahasa Arab hendaknya jangan hanya bisa menyalahkan pada peserta didiknya, tetapi juga harus mampu melakukan pembetulan dan membiasakan pada peserta didik untuk kritis pada hal-hal berikut. Yang pertama, korektisitas dalam pengajaran fonetik. Pengajaran aspek keterampilan ini melalui latihan pendengaran dan ucapan. Jika peserta didik masih sering melafalkan bahasa ibu, maka guru harus menekankan latihan melafalkan dan menyimak bunyi huruf Arab yang sebenarnya secara terus-menerus dan fokus pada kesalahan peserta didik.
Yang kedua, korektisitas dalam pengajaran sintaksis. Perlu diketahui bahwa struktur kalimat dalam bahasa satu dengan yang lainnya pada umumnya terdapat banyak perbedaan. Korektisitas ditekankan pada pengaruh struktur bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kalimat akan selalu diawali dengan kata benda atau subjek. Tetapi dalam bahasa Arab, kalimat bisa diawali dengan kata kerja. Yang ketiga, korektisitas dalam pengajaran semiotik. Dalam bahasa Indonesia, pada umumnya setiap kata dasar mempunyai satu makna ketika sudah dimasukkan dalam satu kalimat. Tetapi dalam bahasa Arab, hampir semua kata mempunyai arti lebih dari satu, yang lebih dikenal dengan istilah mustarak atau satu kata banyak arti, dan mutarodif atau berbeda kata sama arti. Oleh karena itu, guru bahasa Arab harus menaruh perhatian yang besar terhadap masalah tersebut. Guru harus mampu memberikan solusi yang tepat dalam mengajarkan makna dari sebuah ungkapan karena kejelasan petunjuk. Yang ketiga, prinsip berjenjang. Jika dilihat dari sifatnya, ada 3 kategori prinsip berjenjang, yaitu yang pertama, pergeseran dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang global ke yang detail, dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Kedua, ada kesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang akan ia ajarkan selanjutnya. Ketiga, ada peningkatan bobot pengajaran terdahulu dengan yang selanjutnya, baik jumlah jam maupun materinya. Yang pertama, jenjang pengajaran mufrodat. Pengajaran kosakata hendaknya mempertimbangkan dari aspek penggunaannya bagi peserta didik, yaitu diawali dengan memberikan materi kosakata yang banyak digunakan dalam keseharian dan berupa kata dasar. Selanjutnya memberikan materi kata sambung. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat menyusun kalimat sempurna sehingga terus bertambah dan berkembang kemampuannya. Yang kedua, jenjang pengajaran qawaid atau morfem. Dalam pengajaran qawaid, baik qawaid nahwu maupun qawaid shoroh, juga harus mempertimbangkan kegunaannya dalam percakapan atau keseharian. Dalam pengajaran qawaid nahwu misalnya, harus diawali dengan materi tentang kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Namun, rincian materi penyajian harus dengan cara mengajarkan tentang isim, fiil, dan huruf. Yang ketiga, tahapan pengajaran makna. Dalam mengajarkan makna kalimat atau kata-kata, seorang guru bahasa Arab hendaknya memulainya dengan memilih kata-kata atau kalimat yang paling banyak digunakan atau ditemui dalam keseharian mereka. Selanjutnya, makna kalimat lugas sebelum makna kalimat yang mengandung arti idiomatik. Dilihat dari teknik materi pengajaran bahasa Arab, tahapan-tahapannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan melalui pendengaran sebelum melalui penglihatan. Yang kedua, pelatihan lisan atau pelafalan sebelum membaca.
Yang ketiga, penugasan kolektif sebelum individu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.